Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allah Alhamdulillah. Oke, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang bisa hadir di presentasi kali ini. Nah, sekarang aku di sini mau mempresentasikan tentang public speaking, yaitu pengertian dan juga tokoh. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Silvi Ainur Rahman, mahasiswa Ilmu Komunikasi jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat semester 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, sebelum ke public speaking, maka kita akan menjelaskan dulu tentang retorika. Mengapa sih jadi retorika? Nah, sebelum ada istilah public speaking, maka ada istilah retorika. Nah, retorika itu merupakan sebuah seni berbicara atau berpidato. Nah, pada abad ke-20, istilah retorika ini berganti menjadi speech communication atau oral communication atau lebih dikenal dengan public speaking. Nah, sekarang kita masuk ke dalam public speakingnya. Apa itu public speaking? Ada yang tahu public speaking? Seni berkomunikasi. Ada lagi? Seni berkomunikasi. Seni berbicara. Yang tentang etika yang baik. Nah, ada beberapa pendapat. Yang pertama itu dari slagel atau slagel. Nah, dia secara substansional, inti dari public speaking adalah menyampaikan pesan. Bukan hanya dengan kata-kata, melainkan juga dengan bahasa tubuh, lalu dengan suara dan juga gambar. Jadi bukan hanya tentang omongan saja, kita harus juga dengan mimik dan juga dengan penyampaian dengan bahasa tubuh juga. Nah, secara bahasa, public speaking terdiri dari dua kalimat dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu public dan yang kedua adalah speaking. Public memiliki arti yaitu umum atau masyarakat, sedangkan speaking yaitu merupakan artinya berbicara. Maka bisa kita simpulkan bahwa public speaking adalah berbicara di depan umum. Nah, selanjutnya, secara umum, public speaking adalah bagian dari ilmu komunikasi. Nah, komunikasi merupakan proses hubungan interaksi dari satu pihak dengan pihak lainnya. Secara teoritis, komunikasi itu diperlukan agar tidak ada salah paham dan diharapkan bisa saling kenal bahkan kerjasama. Itu menurut Dewi tahun 2013. Nah, jadi kenapa kita sangat membutuhkan public speaking atau komunikasi agar kita berbicara dengan lawan kita tidak ada salah paham. Terus kita bisa bekerja sama dengan lawan bicara kita. Yang selanjutnya ada tokoh-tokoh public speaking. Yang pertama, James Winner. Dia mendirikan persuasi sebagai proses menumbuhkan perhatian. Pentingnya membangkitkan emosi melalui motif-motif psikologi seperti kepentingan pribadi, kewajiban sosial dan juga kewajiban agama. Nah, public speaking itu menurut dia awalnya itu hanya untuk kepentingan pribadi, lalu kesananya untuk kewajiban sosial dari asalnya pribadi, jadi itu bertumbuh ke sosial, lalu ada juga seperti kepentingan agamanya. Yang kedua yaitu menurut Charles Henry Walbridge. Nah, dia memandang speech communication atau public speaking sebagai ilmu tingkah laku. Jadi dia berpendapat bahwa komunikasi atau public speaking itu merupakan ilmu tingkah laku dari kita sendiri. Nah, pidato itu merupakan ungkapan kepribadian. Jadi dia berpendapat bahwa dengan berpidato atau dengan melihat orang lain berbicara atau berpidato, kita bisa melihat kepribadiannya sendiri. Lalu ada logika itu sebagai dasar utama persuasi. Nah, menurut dia berpidato itu dalam menyusun persiapan pidato itu ada beberapa. Ada yang pertama yaitu teliti tujuannya. Jadi untuk kita berpidato, kita harus tahu tujuan kita berpidato itu apa. Lalu untuk kepentingan apa dan lain sebagainya. Lalu ketahui halayak dan situasi. Kita harus tahu halayak dan situasi di audiens kita. Kita harus mengenal mereka terlebih dahulu. Lalu tentukan proposisi yang cocok. Pilih kalimat-kalimat yang diperkalikan secara jelas. Lalu menurut William Norwood Rodriguez, dia menekankan faktor keinginan itu sebagai dasar persuasi.
Jadi dasar dari persuasi itu merupakan faktor keinginan dari kita sendiri. Nah, unsur persuasi itu menurut tadi ya, yang ketiga itu merupakan yang pertama, unsur persuasi itu merebut perhatian pendengar. Jadi kita harus bisa merebut perhatian audiens kita untuk kita public speaking. Lalu usahakan pendengar itu mempercayai kemampuan dan karakter kita. Kita harus bisa membuat audiens untuk mempercayai kita. Jadi mereka akan mempercayai apapun yang akan kita sampaikan. Lalu dasarkan pemikiran pada keinginan dan kembangkan juga setiap gagasan. Lalu pendapat yang keempat itu dari ilmuwan yang bernama Alan H. Monrose. Di pertengahan abad ke-20-an, Monrose dan kawan-kawan itu meneliti proses motivasi jasa cara organisasi pesan. Nah, menurutnya pesan itu harus disusun berdasarkan pola pikir manusia seperti yang disebut motivate sequence. Nah, itu menurut Alan. Lalu dapat kita simpulkan bahwa public speaking adalah berbicara di depan umum, bagaimana Anda berbicara menyampaikan pesan atau gagasan yang ingin diketahui audiens. Nah, itu lebih simpel itu simpelnya pengertian public speaking. Nah, public speaking itu juga sebagai sarana komunikasi. Kenapa sebagai sarana komunikasi? Karena public speaking itu merupakan wadah untuk kita berargumen dan berkomunikasi. Nah, dalam public speaking itu ada komunikator, komunikan, dan juga pesan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.